Cerpen Ramadan bersama Ustaz Farhan Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beri dengan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fashalli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Dirikanlah salat demi Rabbmu dan sembelihlah hewan kurbanmu. Para ulama banyak menafsirkan salat yang dimaksud oleh ayat ini adalah salat hari raya Idul Adha. Nah, ini dalil yang dipakai oleh para ulama untuk menetapkan disyariatkannya salat pada hari raya Idul Adha. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Syahidtu salat al-fitri ma'a Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman, fa kulluhum yusalliha qabla al-khutbah." Rawahu Muslim. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku salat Idul Fitri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bersama Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum jami'a. Semua mereka melaksanakan salatnya sebelum khutbah. Jadi dalam hadis ini diceritakan bahwasanya Ibnu Abbas salat hari raya bersama Nabi dan 3 orang khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka melaksanakannya sebelum khutbah, bukan setelah khutbah. Kemudian satu ayat dan satu hadis ini sudah cukup bagi kita untuk memutuskan bahwasanya salat 2 hari raya hukumnya disyariatkan. Ya, disyariatkan di sini disepakati oleh para ulama, namun tentang tingkatan hukumnya mereka berbeda pendapat. Ada kalangan ulama Hanafiyah mengatakan hukum salat hari raya itu adalah wajib. Nah, sedangkan mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah sunat. Sunatnya muakkadah karena jarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya atau mungkin tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Nah, bagi ulama yang mengatakan salat hari raya itu wajib, mereka beralasan bahwasannya Rasulullah tidak pernah meninggalkan karena itu adalah kewajiban. Seandainya itu bukan kewajiban, tentu beliau pernah meninggalkannya walaupun cuma sekali. Namun mayoritas ulama membantah dengan mengatakan tidak selamanya yang dirutinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kewajiban. Nah, makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, ya sunnah muakkadah itu adalah lima wazabahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dirutinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi dia bukanlah kewajiban. Itu yang sunnah muakkadah. Nah, kemudian ada juga pendapat di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Dillatuh dikatakan sunnah muakkadah itu berlaku bagi orang yang wajib melaksanakan salat Jumat. Salat hari raya sunnah muakkadah hukumnya bagi siapa? Bagi orang yang wajib melaksanakan salat Jumat. Nah, Rasulullah menjelaskan di dalam hadis, Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim illa ala al-arba'ah. Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali atas 4 golongan. Yang pertama an-nisa, yaitu wanita, kemudian as-sabi, anak-anak, kemudian hamba sahaya, dan yang terakhir adalah al-marid, orang sakit. Nah, 4 orang tersebut tidak diwajibkan salat Jumat. Nah, kalau kita memakai prinsip sunnah muakkadah, hukumnya salat hari raya bagi orang yang wajib salat Jumat, tentu bagi 4 golongan tersebut, salat hari raya tidak menjadi muakkadah bagi mereka.
Sunnah ya, tetapi tidak muakkadah. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, yang jelas Allah menyediakan pahala bagi orang yang melaksanakan salat tersebut. Nah, cuman kita ingatkan seperti ini. Salat ini dilaksanakan 2 kali setahun. Idul Fitri kemudian Idul Adha. Nah, kadang-kadang bagi sebagian kaum muslimin, salat hari raya itu sangat penting, bahkan mengalahkan salat-salat fardu. Nah, sehingga kalau salat hari raya yang ketinggalan, mereka sesali, mereka mengutuk dirinya kenapa dia tidak ikut salat hari raya. Padahal ini cuman 2 kali setahun. Nah, padahal hukumnya sunat. Nah, adapun salat yang sehari semalam yang 5 kali itu hukumnya wajib. Ketika mereka meninggalkannya, mereka seperti tidak ada masalah, seperti tidak melakukan dosa. Nah, ini yang kita ingatkan. Jangan sampai lebih penting pula yang sunat dibanding yang wajib. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, para ulama yang mengatakan salat hari raya itu hukumnya adalah sunat, tidak wajib. Berdasarkan hadis dari Talha bin Ubaidillah, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dari kota Najd. Tha'ir ra'si, rambutnya berantakan. Nasma'u dawiyya sautihi wala nafqahu ma yaqul. Suaranya keras kami dengar, tapi kami tidak paham apa yang dia katakan. Hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa iza huwa yas'alu 'anil Islam, ternyata dia bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, yang Islam itu adalah 5 salawatin fil yaumi wal lailah. Salat 5 kali sehari semalam. Faqala, dia bertanya, hal alayya ghairuhunna? Qala la illa an tatawwa'a. Apakah ada yang wajib selain yang 5 itu ya Rasulullah? Dijawab oleh beliau, tidak, kecuali itu hanya sunat saja alias bersifat sukarela. Tatawwu' bersifat sukarela alias memilih, bisa ditinggalkan, bisa dilaksanakan. Adapun yang wajib harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Nah, hadis inilah yang membuat para ulama, mayoritas mereka, memutuskan bahwasanya hukum salat 2 hari raya bukanlah kewajiban, hukumnya adalah sunnah, sunnahnya muakkadah. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami hukum ibadah sebagaimana mestinya. Karena kalau seandainya ada ibadah sunat, tetapi dia kita prioritaskan, ada ibadah wajib, namun tidak kita prioritaskan, nah, orang-orang seperti ini tidak profesional ketika beribadah. Dia zalim namanya dalam beribadah. Dia tidak adil dalam menempatkan posisi ibadah. Nah, harusnya yang wajib dia prioritaskan, yang sunat setelah itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima amalan sunat sampai yang wajib dilaksanakan. Nah, kalau kita bawakan kasusnya ke dalam salat, Allah tidak akan terima ibadah-ibadah salat sunat sampai yang salat fardu dilaksanakan. Jangan sampai salat hari raya berbondong-bondong memakai pakaian yang indah-indah. Ketika salat gerhana juga sampai-sampai kalah salat hari raya, karena mereka menyangka ini mungkin salat yang sebenarnya, karena agak ganjil cara melaksanakannya. Dalam 1 rakaat 2 kali rukuk. Yang ganjil-ganjil inilah yang menurut sebagian yang benar, yang sabana kaji. Jangan prinsip cara pikirnya seperti itu keliru. Nah, sekusuk-kusuk kita melaksanakan salat hari raya, sehebat-hebatnya kita melaksanakan salat gerhana, tapi kalau yang 5 kali sehari semalam bolong-bolong, atau ditinggalkan, maka jangan berharap akan diperhitungkan amalan sunat yang kita laksanakan. Nah, amalan sunat akan bermanfaat, akan diperhitungkan di akhirat kalau amalan yang wajib-wajib sudah dilaksanakan, termasuk di dalam masalah salat. Ini bukan untuk mematahkan semangat melaksanakan salat hari raya, tidak. Ini hanya usaha untuk mendudukkan hukum ibadah sesuai dengan semestinya, sehingga kita tidak menjadi orang yang seharusnya di belakang kita letakkan di depan, yang harusnya di belakang, yang harusnya di depan kita letakkan di belakang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang adil di dalam beribadah, yang wajib kita prioritaskan. Kalau seandainya sibuk dengan yang wajib membuat kita tidak bisa melaksanakan yang sunat, itu dimaklumi, tidak ada masalah.
Yang bermasalah itu adalah dia sibuk dengan ibadah sunat, tapi yang wajib dia tinggalkan, itulah ibadah yang bermasalah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, itulah hukum salat hari raya. Ada yang mengatakan wajib, yaitu kalangan Hanafiyah. Ada yang mengatakan sunat, yaitu mayoritas ulama. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa memberikan pemahaman yang benar kepada kita. Lalu setelah itu kita diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah, dan tentu setelah itu kita meminta kepada Allah agar diberi keistiqomahan di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah min kalamin bil ain, wa min ilmin bil amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerpen Ramadan bersama Ustaz Farhan Syarifuddin.